Perkenalkan, nama saya Guda Sakti Krida Prastya dengan NIM 67 2019 252. Kami dari kelompok 4 dengan anggota David Jonathan Evan dengan NIM 67 2019 012, kemudian Angelis Septiani dengan NIM 67 2019 026, dan saya sendiri Guda Sakti Krida Prastya dengan NIM 67 2019 252. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik sistem informasi akademik. Jadi yang pertama, apa yang akan kita buat, kemudian perencanaannya seperti apa. Jadi untuk topik TR yang kami dapat yaitu tentang sistem informasi akademik. Nah, kelompok kami berinisiatif untuk membuat siasat dengan mencoba meniru dan mengadopsi dari fitur yang sudah ada di siasat, namun dengan tampilan yang lebih modern. Sistem yang akan kami buat memiliki 3 fitur, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Kemudian untuk tahapan perancangan sistemnya, yang pertama kita perancangan database, selanjutnya kita diskusi dan bagi tugas, kemudian perancangan front-end dan back-end, kemudian menggabungkan front-end dan back-end, kemudian menggabungkan ketiga fitur yang sudah kita buat, dan yang terakhir hosting. Oke, selanjutnya skema database. Jadi untuk database yang kita gunakan yaitu ada 4 tabel. Yang pertama tabel user dengan atribut name sebagai primary key, kemudian ada atribut password, name, address, origin, kontak, dan role. Untuk role ini menunjukkan bahwa user itu apakah dia mahasiswa, apakah dia admin, dan dosen. Kemudian ada tabel subject dengan atribut kode, yaitu dia sebagai primary key, dan ada atribut name, major, SKSA, dan SKSB. Selanjutnya ada tabel class dengan atribut ID, dia sebagai primary key, kemudian ada subject ID, name, vector ID, room, schedule, dan size. Dan yang terakhir tabel class user dengan atribut ID, dia sebagai primary key, kemudian ada class ID, student ID, status, mark, taken, dan year taken. Selanjutnya untuk relasi tabelnya, jadi untuk yang dari tabel user ke tabel class dia many to many, kemudian untuk dari tabel class ke class user dia many to many, dan untuk yang tabel subject ke tabel class dia one to many. Oke, untuk ini akan dijelaskan teman saya nanti, jadi ini akan saya skip dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tampilan login admin. Jadi untuk tampilan login seperti ini. Selanjutnya dashboard admin, dia menampilkan jumlah mata kuliah, jumlah dosen, dan jumlah mahasiswa. Selanjutnya menu daftar mata kuliah, jadi menampilkan seluruh mata kuliah. Di sini bisa tambah, edit, dan hapus. Ini untuk menu tambah mata kuliah, ini edit mata kuliah. Kemudian ada menu daftar kelas, jadi dia menampilkan seluruh daftar kelas. Sama, dia bisa tambah, edit, dan hapus. Ini untuk tambah kelas, ini edit kelas. Selanjutnya daftar dosen, dia menampilkan seluruh data dosen, bisa tambah, edit, dan hapus. Ini untuk menu tambah dosen, kemudian ini edit dosen. Selanjutnya menu daftar mahasiswa, jadi menampilkan seluruh data mahasiswa. Sama juga bisa edit, bisa tambah, dan bisa hapus. Ini untuk tambah mahasiswa, ini edit mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya login dosen akan dijelaskan oleh teman saya, jadi ini untuk login dosen akan saya skip dulu. Nah, selanjutnya masuk ke proses pembuatan admin. Jadi untuk proses pembuatan admin ada beberapa. Jadi yang pertama itu login, kemudian menampilkan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan kelas. Kemudian bisa tambah data, kemudian update data, dan yang terakhir hapus data. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang menampilkan data kelas. Jadi yang pertama kita menggunakan global, kemudian disertai dengan variabel count. Jadi variabel count ini untuk
mengakses koneksi ke MySQL-nya. Kemudian untuk menampung hasilnya kita menggunakan array. Kemudian untuk SQL-nya, nah di sini kita mengambil dari seluruh data tabel kelas. Kemudian kita juga mengambil dari data tabel subject name dengan kolom name. Kemudian kita beri nama lecture. Nah ini kita ambil dari tabel kelas. Kemudian kita joinkan menggunakan let join, yaitu ke tabel subject. Nah di sini on ini untuk relasinya. Jadi relasi dari tabel subject kolom code, jadi sama dengan dia tabel class kolom subject id. Kemudian dengan kondisi tabel class is active-nya sama dengan 1. Kemudian datanya kita urutkan berdasarkan tabel class name. Nah, selanjutnya kita masuk ke try catch-nya. Yang pertama, kita bikin variabel stmt untuk prepare. Jadi untuk prepare SQL-nya. Kemudian kita set fetch mode. Selanjutnya kita fetch all. Nah, fetch all ini untuk memasukkan data query-nya. Jadi kita masukkan ke variabel rs. Selanjutnya kita ada pengecekan. Kalau rs-nya tidak null, maka akan melakukan perulangan menggunakan for each dengan variabel rs tadi. Kemudian kita perulangannya kita panggil variabel file, jadi diikuti dengan nama kolomnya. Jadi ini kolom id, kemudian kolom subject id, kolom lecture, kolom name, kolom d, dan kolom room. Kemudian kita i-nya kita plus, jadi dia akan untuk berulangan ditampung ke array-nya. Nah, kalau misalkan terdapat error, dia akan dilempar ke catch-nya, dan dia akan menampilkan menggunakan echo errornya itu di mana. Kemudian kita return hasilnya ke dalam bentuk array. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil akhir yang sudah kita hosting. Jadi untuk tampilan dashboard admin seperti ini, dia menunjukkan jumlah mata kuliah, kemudian jumlah dosen, dan jumlah mahasiswa. Misal kita masuk ke menu mata kuliah. Nah, di sini dia menampilkan seluruh daftar mata kuliah. Kemudian kita ingin tambah. Nah, yang pertama kita pilih fakultas dulu. Misalkan kita pilih yang FTI. Kemudian kita pilih Prodi. Di sini kita pilih yang informatika. Kemudian kita masukkan kode mata kuliahnya. Ini kita misalkan 312. Kemudian ketik mata kuliahnya, keamanan data, kemudian SKS-nya, dan SKSB. Kita klik tambah. Nah, sukses. Kita cek IN 312. Keamanan data. Data sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita misalnya ingin tambah kelas. Nah, ini untuk menu tambah. Menu daftar kelasnya seperti ini. Misal kita ingin tambah. Nah, di sini kita pilih dulu fakultasnya. Di sini saya pilih yang FTI. Kemudian yang S1 Teknik Informatika. Kemudian kita, nah di sini ada pilihan kode mata kuliah. Tadi yang saya buatkan IN 312 yang ini. Nah, kemudian kita masukkan kode dosennya. Nah, saya masukkan 67938. Kemudian kita pilih jadwalnya. Misal hari Jumat, kemudian kita pilih jamnya jam 7 sampai jam 9. Dan kita masukkan kelasnya. Misal kelas F. Kemudian ruangannya FTI nya 333. Terus jumlah kapasitasnya kita misalkan 35. Kita tambah. Nah, sini sukses. Kita cek di menu kelasnya. Nah, sini sudah tambah keamanan data kelas F dari Jumat. Kemudian misalkan saya ingin edit,
kita tinggal edit aja. Coba kita edit ruangannya, misalnya FTI 123, kita edit, sukses. Kemudian kita cek lagi, sudah berubah FTI 123. Dan kalau kita hapus juga bisa. Nah, sukses menghapus. Yang kelas F tadi sudah tidak ada. Kemudian untuk ini menu dosennya seperti ini, kemudian untuk mahasiswanya seperti ini. Oke, mungkin untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelin Septiani dengan NIM 672019-026. Di dalam database kami membuat 4 tabel. Yang pertama ada tabel user, tabel subject, tabel class user, dan tabel classes. Berikut merupakan tampilan awal ketika mahasiswa membuka siasat. Di sini mahasiswa dapat melihat sejarah dari UKSW, jumlah mahasiswa, program studi, fakultas, dan pengajar, kemudian kenapa mereka harus memilih UKSW, serta prodi-prodi yang terpopuler di UKSW. Selanjutnya pada bagian tab beasiswa, pada bagian ini berisi pengumuman-pengumuman mengenai beasiswa yang disediakan oleh UKSW. Kemudian pada tab kalender ini merupakan kalender akademik baik dari dosen atau staf maupun mahasiswa, di mana kalender ini dapat di-download. Kemudian masuk ke bagian login. Di bagian login ini, setelah mahasiswa masuk, maka mereka akan melihat data diri seperti nama, NIM, alamat asal, dan nomor HP. Kemudian di sini mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di tab mata kuliah. Di sini mahasiswa juga dapat melihat kartu studi dan transkrip nilai. Untuk beasiswa dan kalender itu sama seperti tab di awal. Kemudian dalam proses pembuatan user menggunakan POS untuk mengambil data-data seperti class ID, size, dan sebagainya. Kemudian on user register class ini nanti ada di tab function untuk mengupdate data-data seperti jika matkulnya diambil atau jamnya bertabrakan. Kemudian di sini menggunakan for each untuk melakukan perulangan. Nah, di sini pada tab function yaitu function on user register class, di sini untuk memvalidasi. Jika dilihat di bagian try itu new size itu sama dengan size-nya nanti dikurang 1. Jadi pas diambil akan berkurang. Selanjutnya nanti akan diupdate seperti itu. Nah, berikut tampilan setelah berhasil di hosting. Ini merupakan tampilan awalnya atau tampilan home-nya. Selanjutnya ini merupakan bagian dari beasiswa. Dan yang terakhir adalah kalender. Nah, di sini kalendernya bisa di-download dengan ekstensi PNG. Kemudian di sini login user. Nah, berikut untuk tampilan data dirinya. Kemudian di bagian mata kuliah. Nah, di bagian mata kuliah ini mata kuliahnya belum bisa diambil karena di bagian kartu studi itu sudah diambil sebelumnya. Nah, di bagian kartu studi sudah diambil. Nah, di sini saya mencoba menghapus kartu studi. Nah, setelah berhasil dihapus, maka KST dapat diambil. Selanjutnya untuk transkrip dan transkrip seperti ini, dan untuk logout seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya David Jonathan Evan dengan NIM 67 2019 012. Di sini saya akan menjelaskan bagian dosen dan juga bagian hosting. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dosen. Jadi pertama ini adalah tampilan loginnya. Jadi dosen harus memasukkan NIP-nya dan passwordnya. Setelah menekan login, dia akan dibawa ke dashboard dosen yang menunjukkan berapa kelas yang dia ajar pada saat itu dan juga berapa mahasiswa yang dia ampu. Selanjutnya, kalau ditekan kelas pada sidebar, langsung muncul daftar kelas yang sedang dibuka oleh dosen tersebut. Dosen bisa menambah, dosen bisa mengedit dan menghapus kelasnya. Kita perhatikan satu-satu. Jadi untuk tambah kelas, menunya sebagai berikut. Terus kayak kata Kododo sebelumnya. Pertama, dosen bisa memilih fakultasnya dulu, lalu berurutan, setelah itu memilih prodi-nya, dan setelah itu baru memilih kodenya. Itu semua adalah select box. Lalu di situ ada jadwal yang juga merupakan select box, memilih hari Senin sampai Jumat, lalu jam mulai dan jam akhir itu juga select box sekarang, kayak requestnya Kododo kemarin. Terus ada kelas dan seterusnya. Nah, kalau untuk mengedit kelas, ada dua field yang tidak boleh diedit di sini. Yang pertama adalah kodenya, kode mata kuliahnya. Yang kedua adalah nama kelasnya. Lalu setelah itu yang lain bisa diedit. Lanjut, ini adalah daftar mahasiswa yang sedang diampu. Kalau di sini tidak ada mahasiswanya yang diampu, tapi di database yang terbaru yang sudah diupdate itu ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan untuk dosen. Nah, di sini saya mau membahas satu fitur spesifik yang menurut saya paling sulit di sini, yaitu adalah lihat kelas. Kenapa? Karena untuk di sebelah kiri itu sebelumnya ada functionnya, jadi ada logiknya, dan di sebelah kanan itu ya lanjutannya, functionnya juga. Jadi pertama itu adalah SQL-nya. SQL-nya lumayan panjang di sini. Jadi pertama dia memilih table class, terus table subjects, nama dari subjeknya, terus aku harus kasih nama dia lecture, aku harus bikin dia alias supaya nggak tabrakan sama table class. From table class, terus aku join dengan table subject, dimana kalau kode dan subject ID-nya sama, dia boleh ikut. Terus aku juga harus ngefilter yang mana is active-nya sama dengan 1, karena kalau dosen menghapus kelas, is active-nya nanti jadi 0, jadi bukan terhapus dari database, jadi nilainya tetap bisa terbaca di transkrip nilainya mahasiswa. Nah, dan ID dosennya juga harus sama dengan ID dosen yang mengampu, yang sedang login saat ini. Lalu diurutkan berdasarkan nama. Nah, setelah itu ini ada try catch-nya. Jadi untuk membuat koneksi PDO-nya, di situ ada seperti biasa, ada parameternya, lecturer ID. Setelah itu di fetch all, setelah itu pakai for each, baru nanti dimasukkan ke view-nya. Nah, ada proses yang juga sama sulitnya, yang sedikit berbeda dari yang lainnya, yaitu di proses tambah kelas. Tapi di sini aku mau bahas dari sisi JavaScript-nya, bukan PHP. Jadi waktu kemarin itu Kododo kan bilang kalau kita harus bikin prodi dan kodenya itu bukan dimasukin pakai input manual, tapi melalui select box. Nah, caranya kami membuat select box adalah seperti ini. Pertama, di select, di setiap select itu kami kaitkan dengan onChange function. Jadi setiap ada perubahan data, onChange akan tertrigger dan dia akan mengambil subjek dari database. Nah, subjeknya itu diambilnya seperti apa? Jadi pertama di sebelah kanan itu ada kode JavaScript-nya. Pertama dia milih dulu select subjects ID-nya. Nah, lalu ditambahkan option di sana. Nah, setelah itu ada kode Ajax di sini. Ajax untuk membuat post request ke @class.php. Lalu dia ada parameternya subject. Setelah itu barulah dimasukkan
Setelah itu barulah dimasukkan, apa itu namanya? Setelah itu barulah dimasukkan respon yang tadi didapat dari database, dari post request, itu ke dalam HTML. Sehingga terbentuklah pilihan-pilihan yang itu pilihannya dinamis, tidak statik. Baik, karena saya yang mengerjakan proses hosting ini, jadi saya juga yang menjelaskan bagaimana proses kami melakukannya. Jadi, kami tidak menggunakan hosting konvensional seperti Niaga Hoster atau Dominesia, tapi kami di sini menggunakan cloud. Ya, lebih tepatnya adalah AWS. Layanan AWS yang kami pakai di sini adalah Elastic Beanstalk, di mana kita tinggal upload seperti itu, lalu kita sudah dibikinin komponen-komponen AWS-nya. Jadi kayak kita dibikinin EC2 server, terus bahkan sampai database-nya juga kita bisa dibikinin. Nah, kalau sudah selesai diupload, nanti bentuknya seperti ini. Dan kalau mau diupdate, kita tinggal pencet upload and deploy. Jadi, di sini aku menggunakan SSH untuk mengakses Elastic Beanstalk. Lebih tepatnya, aku mengakses EC2 servernya, web servernya. Nah, di sini aku tujuannya adalah untuk melakukan seeding database. Jadi di sini ada file dbtr.sql yang aku import dari GitHub. Terus aku jalankan aja data dbtr-nya di sini. Hasilnya seperti ini, ada query OK, berarti sudah berhasil dijalankan database-nya. Nah, setelah itu di sini aku coba show tables dan ya tabelnya sudah terbuat, dan aku coba select bintang from classes. Dan ya keluar seperti ini yang menandakan bahwa database yang aku masukkan itu berhasil dibuat. Nah, terakhir, bagaimana cara menghubungkan aplikasi PHP dengan database? Well, setelah aku melihat dokumentasinya, itu ada link dokumentasinya di sana. Ternyata caranya seperti ini. Jadi pertama ada DB host-nya. DB host itu nama database-nya. Terus ada DB port 3306, defaultnya MySQL. Terus database name, dbtr di sana karena sebelumnya memang aku kasih nama dbtr. Nah, terus di sini ada charsetnya UTF-8. Seperti itu, lalu sisanya itu bawaannya dari dokumentasinya. Seperti itu. Oke, terakhir di sini ada link website kami. Jadi mereka ada di satu domain yang sama, satu Elastic Beanstalk yang sama. Jadi kalau kita pencet link ini misalnya untuk yang mahasiswa, nah dia bakal keluar seperti ini. Dan terus saja kita bisa login misalnya 39 2019 012 154. Dan ya, kita sudah login di sini. Kita bisa lihat kartu studi, kita bisa lihat mata kuliah, dan hanya mata kuliah ini saja yang keluar, yang EN kodenya, karena ini NIM-nya 39. Kita bisa lihat transkrip nilainya seperti apa. Terima kasih Kododo untuk kesempatannya. Selamat siang. Tuhan memberkati.